dunia, Engkau rela menjadi manusia, datang ke dunia yang penuh dengan dosa. Engkau datang membawa damai, dan Engkau datang untuk menyatakan rencanamu, rahasia kehendakmu untuk keselamatan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bangga memiliki Allah, memiliki Tuhan, mengenalmu ya Tuhan Yesus. Engkau telah datang sebagai manusia dan Engkau mengalami segala sengsara, segala penderitaan. Engkau lahir ke dunia ini ya Tuhan, untuk menyatakan rencana Allah. Dan kini kami tahu rencanamu sungguh indah bagi kami semuanya Tuhan. Dan kami telah mengalami hal itu ya Bapa. Kami ingin bersyukur untuk selamanya, dan kami terus ingin menikmati damai sejahtera Tuhan yang telah Engkau bawa dari surga. Engkau datang ke dunia ini dan memberikannya kepada kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami semua sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata yang bisa kami naikkan, yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, selain daripada bersyukur dan bersyukur senantiasa. Sebab Engkau sangat baik ya Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu ini Tuhan terus kami hargai, dan kami datang terus bersyukur kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami ingin agar lagi dan lagi firman Tuhan diperdengarkan dan diserukan, sehingga hidup kami terus ya Bapa yang telah diperbaharui ini terus disempurnakan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang sudah hadir saat ini Tuhan, baik di ruangan ini maupun melalui live streaming. Tuhan memberkati semuanya dimanapun mereka berada yang mengikuti dari rumah. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sekali lagi Shalom. Selamat siang, selamat bersekutu di dalam kasih Kristus pada hari ini, di mana kita semua saudara-saudara diberikan kesehatan, diberikan segala berkat yang dari Tuhan untuk kita semuanya ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk nanti ke acara kita yang berikutnya, yaitu untuk melaksanakan perjamuan Tuhan ya. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita pada siang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 5 ya. Roma pasal 5 ya. Saya akan membawa kita, mengajak kita semuanya merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Roma pasal 5 mulai dari ayat 1 kita akan baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh apa? Oleh iman kepada kasih karunia ini. Amin. Di dalam kasih karunia ini kita apa? Berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan, dan kita bermegah dalam pengharapan
akan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ini sangat menarik, ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mati, yang berani mati. Ya. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena sekarang kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Damai, damai, damai. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan topik yang akan kita dengarkan berkaitan dengan bacaan yang sudah kita firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu adalah pengharapan dalam Tuhan yang tidak mengecewakan. Amin. Luar biasa. Dari ayat 5 tadi kita baca sama-sama sekali lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya, saya tahu bahwa di tahun 2022 ini, selama tahun 2022 ini, saya tahu Bapak Ibu Saudara banyak sekali mengalami berkat Tuhan. Amin. Saya juga dan keluarga saya mengakui dan ingin menyaksikan banyak sekali kami menerima berkat Tuhan sangat luar biasa. Tidak bisa dihitung, diukur dengan materi. Nah, ini yang sangat luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu bisa kita hargai karena iman kepada Kristus Yesus. Tanpa iman kepada Kristus Yesus itu enggak ada harganya. Benar Saudara? Iya. Tapi karena iman pada Kristus Yesus, apapun yang kami terima di tahun 2022 ini itu sangat berlimpah bagi kami. Karena itu kami pun sekeluarga sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan melewati hari-hari yang sulit, melewati pergumulan-pergumulan, Bapak Ibu Saudara, ya, diberikan kekuatan untuk melewati semuanya. Dan itu adalah berkat yang sangat besar, ya, bagi kami sekeluarga, ya. Dan benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tapi bagaimana itu kita pahami
Dan bagaimana hal itu tetap menguat di dalam hati kita, bukan hanya hari Senin saja, tapi juga hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bukan hanya minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, bukan hanya Januari, juga Februari, Maret, April, dan sampai Desember, Januari lagi. Karena Tuhan Yesus mengatakan melalui Rasul Paulus, tadi sudah disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu kita dalam ayat-ayat hafalan mereka. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan ya, karena di luar Tuhan tidak ada sukacita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa, bukan kadang-kadang ya, bukan sewaktu-waktu, tapi apa? Terus menerus. Siapa yang bisa membuat kita damai di hati kita terus menerus? Apakah situasi yang ada di dunia ini? Tidak bisa. Situasi-situasi di dunia ini cenderung akan melemahkan kita. Benar Bapak Ibu Saudara? Tapi Tuhan Yesus tadi sudah dikatakan bahwa kita bermegah di dalam pengharapan kita, karena kita akan menerima kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak punya pengharapan, dia tidak tahu bahwa di depan sana Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan itu kita mengerti dari sekarang. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, ya. Saudara-saudara, dikatakan tadi di ayat 1, sebab itu. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau dikatakan, kalau ada saudara membaca di Alkitab sebab itu, berarti baca kemana? Baca ke ya. Jadi kalau ada saudara, misalnya saudara berbicara dengan orang, terus dia bilang sebab itu apa? Yang saudara pikir apa? Sebelumnya, berarti dia sudah ngomong apa yang sebelumnya. Makanya dibilang sebab itu. Sebab apa? Berarti sebelumnya sudah ada, gitu ya. Di mana sebelumnya sudah ada? Di Roma pasal 4 kita lihat, saudara-saudara, dari ayatnya yang ke 18. Coba kita lihat ya. 18 Roma pasal 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Wah, nggak ada dasar untuk berharap. Tidak ada yang dilihat oleh mata. Wah, saudara-saudara, nggak ada yang dilihat oleh mata, tapi tetap berharap juga. Wow, luar biasa ya. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan itu, susah kan? Karena manusia akan bilang, mana buktinya? Kan gitu kan? Karena seperti itu, orang Israel gagal mengerti kehendak Tuhan karena selalu mereka bertanya, mana buktinya? Mana buktinya bagaimana? Buktinya adalah firman Tuhan, masih kurang. Amin. Karena masih kurang, makanya mereka jatuh. Padahal firman Tuhan itu sudah memberikan kecukupan untuk membuktikan kepada kita apa kehendak Tuhan. Amin. Kita tidak perlu cerita-cerita dongeng atau keilmuan daripada manusia, penggalian-penggalian sejarah untuk membuktikan akan iman kita kepada Tuhan. Amin. Cukup firman-Nya, karena firman itu adalah kebenaran. Tapi orang karena tidak pernah puas dengan kebenaran, dia lari kepada ketidakbenaran, cari macam-macam alasan. Tapi kalau Abraham di situ dikatakan, ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Amin, saudara. Karena disinilah Tuhan sekarang bekerja. Ya, manusia berpikir bahwa ya Tuhan bekerja saat ini lewat perbuatan-perbuatan. Makanya banyak tertipu kan? Karena apa? Banyak perbuatan-perbuatan yang kamuflase. Ya. Sekarang Tuhan kita itu bekerja sekarang lewat iman. Makanya banyak orang yang tidak mau beriman sekarang. Ya, saudara-saudara.
tidak mau beriman sehingga dia tidak tahu pengharapan apa yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Ya, karena mereka lari terus kepada perbuatan-perbuatan, makanya banyak yang kecewa. Iya kan? Benar gak, saudara? Tapi kalau manusia itu lari kepada iman, maka Tuhan akan bekerja untuk membuktikan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam dia. Seperti Abraham. Seperti apa Abraham? Ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga, dan apa? Dan percaya, apa yang dia percayai? Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebentar, saudara-saudara, saya ini dulu karena jam di sana agak sulit saya lihat, ya, di depan. Oke. Dikatakan tadi bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah apa? Difirmankan. Bukan menurut apa yang telah dia lihat. Nggak ada yang dia lihat, saudara. Orang Ishak saja belum lahir, padahal dia sudah berumur 100 tahun. Masuk akal nggak, saudara? Nggak masuk akal. Masuk akal nggak orang berumur 100 tahun akan masih bisa melahirkan seorang ibu? Ya? Nggak masuk akal kan? Nah, itu dia, saudara-saudara. Nah, kalau cari yang masuk akal, itulah makanya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena yang tidak masuk akal bagi manusia lah justru yang dilakukan oleh Allah. Dan itulah yang diterima dengan iman. Ya. Tidak masuk akal, saudara-saudaraku, tetapi Abraham tetap percaya. Karena dia tidak melihat lagi dari dalam dirinya alasannya. Amin. Tidak lagi melihat dari potensi dirinya. Tidak. Bukan dari kekuatan fisiknya lagi. Bukan bersandar pada dirinya sendiri lagi. Apa sih artinya bersandar pada diri sendiri? Ya, saudara-saudara, di luar iman. Itu adalah orang yang bersandar pada diri sendiri. Nah, Abraham di sini, saudara-saudaraku, kita lihat dikatakan bahwa dia dikatakan menurut yang telah difirmankan Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu saja. Oke, sudah. Ya. Oke. Kita lanjut. Jadi ada firman Tuhan yang dipercayai oleh Abraham, yang dipegang oleh Abraham sebelumnya, jauh sebelumnya. Dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunan. Itulah firman yang dipegang teguh oleh Abraham. Sehingga sampai tidak ada bukti pun yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri, oleh Abraham, dia tetap apa? Dia tetap percaya, saudara-saudara. Dan Tuhan menguatkan kepercayaan itu. Amin. Ya, kepercayaan itu di mana? Di dalam hatinya. Ya, tetapi apa yang di dalam hatinya ada yang diingatnya. Saudara-saudara, ada yang diingat oleh Abraham. Sekarang kalau saya bertanya, apa yang diingat oleh Bapak Ibu Saudara sehingga saudara yakin bahwa bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan saudara dalam hidup ini? Apa yang Bapak Ibu Saudara ingat? Saudara, kita teruskan dulu ya. Kita lihat dulu. Ayat 19. Imannya, ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Kalau fisiknya menjadi lemah, saudara. Fisiknya semakin merosot, semakin tua makin merosot.
tapi imannya semakin kuat. Siapa yang menguatkan? Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang menguatkan imannya. Saudara-saudara, bukan menguatkan fisiknya. Bagaimana menguatkan fisiknya? Orang dia udah tua kok. Caranya bagaimana? Dibuat lagi muda kayak seperti saudara Elmo gitu, ya kan? Tidak bisa. Itu sudah natural, ya kan? Nah, memang Abraham sudah berumur 100 tahun, ya fisiknya wajar lah menjadi lemah. Tapi apakah imannya harus turun juga jadi lemah? Tidak. Saudara-saudara, karena Allah bekerja melalui imannya, ya kan? Nah, saudara-saudara, kita lihat di situ dikatakan, namun imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ada yang dilihat yang tidak bisa diterima secara artinya seperti Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Tuhan Yesus katakan apa? Bapa di surga, kalau bisa jauhkanlah cawan ini daripadaku. Ya, dia tidak menerima. Saudara, secara apa? Secara kasat mata. Tapi apa yang kelihatan tidak bisa mengendalikan apa yang tidak kelihatan. Amin. Nah, itu saudara. Karena itu Yesus mengatakan, jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Sama seperti Abraham ini, saudara-saudaraku. Meskipun ya secara fisik dia sudah lemah karena usianya telah berapa? Kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Telah tertutup, saudara. Bagi manusia. Iya kan? Tapi bagi Tuhan tidak tertutup. Sehingga itulah yang dilihat oleh Abraham dan Sarah, saudara-saudara. Tidak ada dari dalam dirinya yang bisa diandalkan untuk bisa mengatakan bahwa pengharapan itu ada. Sama seperti saudara dan saya. Kalau melihat dari perbuatan-perbuatan kita, tidak ada pengharapan kita ini pasti masuk surga, kan? Iya. Ya, itu maksudnya. Seperti itu. Hanya karena ada firman yang diingat oleh Abraham dan dipercayainya. Hanya karena ada firman kasih karunia yang saudara ingat dan yang saudara percayai. Yang tertulis di dalam Alkitab. Amin? Iya. Jadi beriman Kristen itu jangan aneh-aneh. Jangan cari terus pembenaran buat diri sendiri dari perbuatan-perbuatan. Tidak. Saudara. Ya kan? Bukan itu yang sedang dihargai oleh Allah saat ini. Ya, saudara, itu yang sangat luar biasa. Ya, iman yang ada di dalam hatimu itu yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Makanya setiap orang harus mencek, cek dan recheck. Amin. Iya, cek dan recheck. Bagaimana? Apa sih yang saya percayai sehingga saya harus yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Iya, cek dan recheck bukan pada kata-kata manusia, apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata siapapun, tapi apa kata firman Tuhan. Kalau saudara kuat di situ, berarti saudara dan saya sama seperti Abraham. Itu saudara-saudara. Sehingga siap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Saudara, maka di ayatnya yang ke-21 dan dikatakan di situ, ya, ayat 20 tadi, tetapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Inilah makanya saudara-saudara hadir pada saat ini. Amin. Camkan baik-baik, saudara-saudara. Kepada sesuatu yang terlihat di dunia ini kita tidak bisa bergantung. Tidak bisa. Saudara pasti kecewa. Ya. Tapi kalau saudara bergantung kepada yang bersumber dari Allah, yang bersumber dari Roh Kudus, maka tadi saudara-saudara firman Tuhan mengatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan.
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ini sangat unik, saudara. Kepercayaan dalam kasih karunia ini adalah sesuatu jalan hidup yang sangat unik, benar-benar unik dan indah dijalani. Jangan pernah beranjak lagi dari iman yang sudah ada pada saudara, yang sudah dikaruniakan oleh Allah. Karena saudara pasti suatu saat akan dipenuhi dengan kekecewaan kalau jauh dari iman yang sudah sampai pada saudara-saudara. Amin. Saya juga begitu. Tidak akan pernah mau lagi saya bergeming sedikit pun. Walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, ya, walaupun fisik, ya, karena sakit atau apapun itu, saya percaya di dalam Kristus Yesus kita sudah sembuh semuanya. Amin. Nah, itu saudara, ya. Tidak mesti harus saya lihat lagi kekuatan saya seperti anak muda dulu baru saya percaya bahwa Tuhan tetap menguatkan saya. Tidak. Sama seperti Abraham, dia tidak harus menuntut kepada Allah bahwa fisiknya harus tetap muda supaya dia memperoleh anak. Sarah harus supaya bisa melahirkan anak harus dalam kondisi dalam keadaan muda. Tidak, saudara. Karena dia hanya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itu yang luar biasa, saudara-saudaraku. Ya. Dan untuk mengimani seperti Abraham ini, saudara-saudara, berapa lama dia menunggu supaya terwujud di depan mata janji Tuhan dia akan memperoleh seorang anak? Berapa lama? Saudara, hampir 25-26 tahun lamanya dia menunggu. Ya kan? Jadi selalu dia bilang sama tetangganya, saya akan banyak anak. Saya akan banyak anak. Tambah ubannya, dia bilang, saya akan banyak anak. Duh, pasti tetangganya bilang, ya maklum lah, namanya juga udah umur gitu kan. Tetangganya ketawain begitu, saudara-saudara. Ya kan? Sama seperti Nuh, ya kan? Dia potongin pohon-pohon, kayu gofir semuanya potongin, ya kan? Terus digergaji sama dia sampai keringatan, ya kan? Makan juga terlambat hanya karena mengukur sesuai dengan ukuran yang Tuhan minta untuk membuat bahtera, ya kan? Sampai capek dia keringatan, ya kan? Ngos-ngosan dia, ya kan? Terus tetangga-tetangganya tanya, loh, untuk apa bikin bahtera kapal laut di atas gunung? Ya kan? Terus tetangganya, ya maklum aja lah, namanya juga udah tua. Gitu kata tetangganya kepada Nuh, ya kan? Itu faktor U itu, ya kan? Biarin aja. Saudara-saudara, itu yang dilihat oleh mata manusia kan? Tapi Nuh melihat apa yang tidak kelihatan. Karena ada firman Tuhan yang sudah sampai pada dia. Amin. Dan dia percaya itu. Benarnya terjadi, saudara? Benar, saudara. Sungguh benar-benar terjadi. Dan orang yang mentertawakan dia, saudara-saudara, iya kan? Begitu air bah turun, ya kan? Mereka ingin masuk ke dalam bahtera, tolong dong. Waktu itu kan kau juga pernah saya tolong, kata mereka, ya kan? Nuh, tolong dong, masa nggak ingat sih kebaikan saya waktu itu? Bantu saya masuk ke dalam bahtera, gitu kan? Ya, terus besannya juga minta, kan bagaimana sih seorang besan kok nggak ada kasihnya, tolong dong. Ya Nuh bilang, ini bukan soal besan, bukan soal saudara, ini soal iman, hanya Allah yang tahu. Cuma adalah 8 orang. Saudara, nggak bisa dia menentukan itu. Tutuplah bahtera itu, binasa semuanya. Itu karena apa? Karena iman, saudara. Ya, karena ketidakpercayaan mereka. Sama seperti sekarang ini, saudara-saudara, ya kan? Kalau kita beritahu bahwa selamat masuk surga itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, langsung orang-orang bilang seperti kena strum. Oh, masa iya? Masa hanya dengan iman? Gimana sih? Kayaknya nggak begitu dah, kayaknya. Dia tidak bilang bahwa mana firman Tuhan yang mengatakan begitu. Nah, itu, amin. Itu saudara, jangan kayaknya. Miskinnya gimana? Kalau kayaknya aja. Ya kan? Saudara, jadi di sini kita lihat sekali lagi dikatakan bahwa tetapi terhadap janji Allah, saudara harus tahu apa yang dijanjikan Allah kepada saudara dan saya. Amin. Itu tugas kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Dia sudah datang ke dunia ini membawa damai,
Maka kita harus juga tahu mana janji Allah kepada kita yang harus kita imani. Karena dengan iman itulah kita diperkuat bahwa segala pengharapan yang di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita, tapi memberikan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, nah karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-21, ya, dengan penuh keyakinan. Ya, dengan penuh apa? Dengan penuh keyakinan, bukan setengah-setengah dikatakan, penuh. Bagaimana keyakinan saudara menjadi penuh? Ya, Tuhan itu ada. Pernah lihat? Bagaimana mereka saudara bisa yakin? Ya, bagaimana saudara bisa yakin sepenuhnya? Karena seperti yang Yesus katakan ketika dia dicobai, saat dia lapar, saudara-saudara dicobai oleh iblis ingin menjatuhkan dia. Yesus mengatakan apa? Ada tertulis. Amin. Yesus selalu mengalahkan iblis dengan apa yang tertulis. Sama juga saudara dan saya. Kan Yesus pada saat itu sebagai manusia, bukan? Ya, yang banyak kekurangan di dalam fisiknya, tidak ada makanan, lemah dia saudara-saudaraku. Pada saat itulah iblis menggoda. Karena apa? Karena iblis itu sudah punya strategi. Ya, dari zaman dulu, saudara-saudara, mulai dari zaman Eden, ya kan? Dia menggoda manusia apa? Dari makanan, saudara. Kalau kekurangan, ya kan? Tapi saudara-saudaraku, Yesus membuktikan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saudara, luar biasa itu, dan itu yang harus kita contoh, itu yang harus kita teladani. Itu yang harus kita percayai. Dan itu sudah terbukti manjur. Kalau bisa dibilang seperti obat, ya kan? Itu adalah obat yang sangat manjur, saudara-saudaraku. Terbukti, ya. Nah, makanya Abraham pun berhasil, saudara-saudaraku, mengalahkan semua, ya, tekanan dalam hidupnya, dalam perasaannya, dalam mentalnya, dengan perkataan orang, dengan sekelilingnya, dengan fisiknya, sakit penyakitnya, saudara-saudaraku, tidak bisa mengalahkan keyakinan dia terhadap firman Tuhan yang sudah dijanjikan, dipegang di dalam hatinya. Amin. Dan ini perlu apa, saudara-saudaraku? Untuk menjaga keyakinan kita itu perlu apa? Supaya menjadi kuat di dalam kehidupan ini, apa yang dilakukan? Berlatih. Ya, berlatih namanya. Semua orang yang berlatih, dia pasti mencapai tingkat yang lebih dari yang sebelumnya. Iya, saudara. Nah, karena itulah dikatakan tadi, saudara-saudara, dengan penuh keyakinan bahwa Allah apa? Berkuasa. Bukan kamu, bukan saya yang berkuasa, bukan siapapun yang berkuasa, saudara-saudaraku. Bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang Ia janjikan. Tapi kalau orang tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Allah, bagaimana dia bisa meyakini itu? Amin, saudara. Makanya saudara, firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Itu sebabnya saudara selalu diajak datang untuk mendengarkan firman Tuhan yang benar. Yang benar, tapi ya firman Tuhan yang disampaikan yang benar, yang dibagi dengan tepat. Karena apa? Karena disitulah nutrisi, disitulah vitamin, disitulah penguatan bagi iman saudara, sehingga saudara dan saya makin teguh menjalani kehidupan ini. Karena Allah yang menguatkannya, bukan kita lagi. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya, banyak orang saat ini mengikut Yesus tapi tidak tahu apa yang dijanjikan kepadanya. Dia malah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin Allah lakukan baginya. Ya kan? Saudara. Salah satu yang kita tahu, yang sangat luar biasa, yang Allah telah janjikan kepada kita adalah apa? Bahwa Dia telah lahir, Dia mati, Dia berkorban dengan darahnya. Segala dosa kita diampuni sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ada damai? Ada damai sejahtera? Amin. Amin, saudara-saudara. Tapi kalau masih bingung-bingung, bagaimana ya dosa saya ya? Dosa saya masih banyak, dosa saya masih banyak. Saya adalah orang berdosa, saya adalah orang yang tidak layak. Bagaimana saudara bisa damai sejahtera? Caranya bagaimana? Karena janji yang saudara pegang itu salah.
Benar nggak saudara? Iya. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Damai sejahtera. Amin. Tapi kalau saudara mendengar, jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah padamu, maka Tuhan tidak mengampuni dosamu. Mana ada damai sejahtera di situ? Karena itu salah. Apanya yang salah, saudara-saudara? Bukan firmannya yang salah, pengertiannya yang salah. Karena pengertiannya adalah bahwa itu dilakukan sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itu disampaikan janji yang seperti itu sebelum Kristus mati disalibkan. Makanya saudara dan saya harus tahu yang mana firman yang harus saudara pegang dan janji Tuhan yang benar-benar dipenuhi dan yang tidak. Ada janji Tuhan juga bahwa melalui korban-korban bakaran dosa manusia akan diampuni. Apa kau mau pegang itu? Sia-sia. Dan itu firman Tuhan. Jadi tidak bisa asal mengatakan, yang penting kan ada tertulis di dalam firman Tuhan. Oh iya, buatlah bahtera bagimu. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Kau melakukan itu, sia-sia. Ya kan, berapa lama kita hidup mau sia-sia? Kapan damai sejahtera dimulai? Amin. Apa kita harus melewatkan hidup kita ini tanpa damai sejahtera Tuhan? Ataukah kita bersyukur bahwa sekarang pun kita sudah sangat merasakan damai sejahtera Tuhan? Saudara-saudara, bersyukur. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu bagi Abraham yang kita bicarakan tadi. Sekarang ayat 22 kepada kita. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Amin. Sebab apa? Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah, kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan yang dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita juga percaya saat ini janji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, yang sudah ya mati dan bangkit untuk pembenaran kita. Saudara, karena itulah dikatakan tadi di ayatnya yang ke 9, kita baca pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang, amin. Jangan ingat-ingat lagi yang dulu ya. Ingatlah yang sekarang. Kita memandang apa yang sekarang, ya, yang Tuhan lakukan bagi kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya Allah saat ini tidak murka kepada manusia, tetapi manusia membuat dirinya menghadapi murka. Ya, saudara-saudara, membuat murka bagi dirinya sendiri. Seperti apa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Bencana-bencana yang ada di dunia ini bukan Tuhan yang membuatnya. Jangan salah paham dengan Tuhan ya, saudara-saudaraku. Penderitaan, sakit, penyakit yang ada di dunia ini bukan Tuhan yang membuatnya. Saudara-saudara, bukan. Ya. Manusia itu sendiri yang membuatnya, saudara-saudara. Makanya, saudara-saudara, apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Betul? Dan itu adalah merupakan satu hal yang setiap hari tidak susah kita pahami, bahwa sebab akibat itu selalu ada konsekuensinya. Betul? Iya, saudara. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, maka hati kita akan tenang. Iya kan? Kalau kita tidak bersyukur kepada Tuhan, maka hati kita akan susah, gelisah, gundah gulana. Ya itu saudara-saudara. Pilihlah untuk bersyukur. Amen. Karena kita sudah tahu akibatnya adalah membawa damai sejahtera. Banyak orang yang tidak percaya, pilihlah percaya. Amin. Apa susahnya? Kan begitu, kan tergantung orangnya. Makanya nanti di penghakiman itu
Dikatakan apa? Banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan ini demi namamu, membuat ini demi namamu, demi namamu? Iya, demi namanya. Tapi kan, itu kan hanya kedok. Hanya kamuflase saja, saudara-saudara. Walaupun itu bisa disampaikan lewat firman Tuhan, banyak kamuflase. Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan kita akan diselamatkan dari murka Allah yang seperti itu. Di mana peristiwa-peristiwa di dunia ini, saudara-saudaraku, ya, itu bisa dijadikan oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Tahun 2023 akan masa resesi kan? Akan banyak negara bertumbangan katanya kan? Iya. Terus bagaimana kita meresponnya? Iya, gimana ya? Wow. Gelisah? Tidak. Tuhan tidak suruh begitu saudara menyikapi apapun berita-berita yang ada dari dunia ini. Kita tenang. Stay cool. Ya. Tetap apa? Peace. Ya, peace. Tetap tenang. Oh iya, tetap tenang ya. Kalau begitu kita tenang aja lah. Ya kan, gak usah bangun dari tempat tidur. Bukan itu maksudnya saudara. Tenang, datang kepada firman Tuhan. Itu maksudnya. Karena hanya orang yang tenang yang bisa datang kepada firman Tuhan. Orang yang gelisah mana mau datang. Saudara, pasti dia banyak ide dan segala macam. Ya kan, yang menjauhkan dia dari firman Tuhan. Tenang, tetap tenang. Karena apa? Karena pengharapan kita tidak akan mengecewakan di dalam Tuhan. Amin. Iya, itu yang mau diteguhkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, itu yang sangat penting kita sadari. Dunia ini pasti mengintimidasi, saudara-saudaraku. Dunia ini pasti menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, macam-macam, saudara-saudaraku. Janji-janji muluk-muluk dari manusia di dunia ini, itu akan terjadi, saudara. Tapi kalau saudara mau mengikuti arus yang seperti itu, itulah makanya banyak kecewa. Iya kan, saudaraku? Ya. Kalau saudara sudah sampai pada pengertian bahwa kasih karunia Allah telah menyelamatkan saudara, karena darahnya, karena kebaikannya, kasih karunia-Nya, maka saudara-saudara juga tentunya Tuhan untuk apa Tuhan selamatkan? Untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Amin. Tapi harap tetap tenang untuk menerimanya. Iya kan? Ya. Saudara, karena itu dikatakan tadi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, saudara, pasti akan diselamatkan. Karena kehidupan iman di dalam Kristus itu bukan mudah-mudahan. Rugi orang beragama Kristen. Meskipun, ya, saudara-saudaraku, apapun yang dikatakan pengakuannya bahwa aku adalah orang Kristen, aku adalah setia dan lain sebagainya, tapi kalau saudara tidak mempercayai kepastian keselamatan masuk surga, saudara adalah orang yang sangat sedih. Bukan orang yang penuh sukacita. Amin. Karena hanya orang yang mengimani kepastian keselamatan masuk surga yang punya damai sejahtera. Selainnya itu dibuat-buat. Memang bisa kok, iblis juga bisa membuat damai seolah-olah damai, damai yang semu. Tapi itu tidak didukung oleh firman Tuhan kan? Kita mau damai yang diteguhkan oleh firman Tuhan. Amin. Ya, kita perlu damai yang diteguhkan oleh firman Tuhan. Bukan yang diteguhkan oleh imajinasi manusia, oleh angan-angan manusia, oleh perkataan, kepintaran bahasa, dan mengolah kata dan sebagainya. Tidak, itu tidak diperlukan. Di gereja ini juga itu tidak diperlukan. Di sini diperlukan adalah firman yang meneguhkan iman. Ya, keyakinan daripada setiap orang bergantung 100% kepada Tuhan. Amin. Itu saudara. Karena itu saudaraku dan saya, kita semua, kita tidak boleh mendikte satu dengan yang lain, kehidupan satu dengan yang lain. Tidak boleh kita saling mengatur. Amin. Hanya Tuhan yang mengatur kehidupan kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu, ya dikatakan di ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru dulu, masih musuhan dengan Allah, memusuhi Allah, sekarang apa? Diperdamaikan dengan Allah. Oleh apa? Kita diperdamaikan dengan Allah oleh apa, saudara? Oleh kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Kurang jelas apa, saudara? Berarti apresiasi kita,
penghargaan kita yang Tuhan mau saat ini adalah harus lebih kepada bagaimana pengorbanannya. Amin. Karena Allah menaruh damai sejahteranya di situ. Allah menaruh segala berkatnya di situ, saudara-saudaraku. Allah mencurahkan berkat-berkatnya di situ. Di situ mana? Di dalam kebenaran itu. Kebenaran yang dinyatakan bahwa saat ini Allah mendamaikan kita melalui kematian Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa kita. Amin. Saudara harus mengangkat apresiasi, penghargaan, ekspektasi saudara di situ, di dalam kebenaran itu. Amin. Iya. Itu yang sangat penting, saudara-saudaraku. Sehingga kita memiliki keyakinan yang stabil. Memiliki keyakinan yang benar-benar berdiri di atas fondasi batu karang yang teguh, yang tidak bisa digoyahkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau segala gelombang cuaca, situasi apapun, pengaruh eksternal dari kehidupan kita di dunia ini. Biar hidup kita dipimpin dari dalam. Amin. Bukan dari luar, dari dalam. Dari dalam hati kita. Karena ketika kita percaya, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita, memimpin diri kita, memimpin perasaan kita, memimpin jiwa kita, cara berpikir kita, mindset kita, saudara-saudaraku, ya. Dan juga memimpin tindakan kita, seluruh perbuatan kita, kata-kata kita. Tuhan yang memimpin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saya mengajak kita untuk membaca ayat yang terakhir, ya, dari Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12, ya, mari kita baca sama-sama ayatnya yang ke-11. Ya. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-9. Ya. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini sekarang yang menjadi sikap kita. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu. Berarti sudah rajin kan? Amin. Kerajinanmu jangan apa? Sampai kendor. Jangan sampai berkurang lagi. Tingkatkan di 2023. Amin, saudara? Iya. Kemajuan yang sudah dikerjakan oleh Allah dalam hidup saudara, tingkatkan lagi di 2023. Amin. Karena apa? Karena kita akan terus berjalan di dalam tuntunan pimpinan Tuhan dari apa yang sudah kita alami di dalam kasih karunia-Nya. Tidak boleh lagi di luar itu. Amin. Karena di luar itu pasti mengecewakan. Di sini kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Di sini kita memiliki sukacita yang daripada Kristus. Amin. Saudara, karena itu dikatakan, tetapi biarlah rohmu apa? Menyala-nyala. Begitu ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala sama dengan apa lagi? Semangat. Menyala-nyala berarti Berkobar. Berapi-api. Berapi-api. Ya, bukan berasap-asap ya. Bedakan, saudara. Firman Tuhan menyuruh kita berapi-api, bukan berasap-asap. Ya, berapi-api, saudara. Berarti apa? Semangat, tunjukkan semangatnya. Karena Tuhan memberkati semangat kita itu. Semangat yang datang dari pengertian yang benar, bukan dari pengertian yang tidak benar. Dan layanilah Tuhan. Kenapa harus layani Tuhan? Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Tidak ada yang lain. Ya. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jangan lupa, saudara. Ya, doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan apapun keluhan di dalam hati kita. Amin.
kita sampaikan kepada Tuhan dan kita respon dengan iman apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang sangat penting, ya. Itu berarti ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saudara, karena itu saudaraku, ayat 11 tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kita lagi tuh peneguhan atas iman kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua di tahun menyambut tahun 2023 ini kita harus selalu apa? Optimis. Amin. Amin. Kebalikan daripada optimis apa? Pesimis. Itu pesimis, selalu berpikirnya selalu negatif, ya kan? Tahu saudara sikap orang yang orangnya yang pesimis, ya kan? Ya, saya kira ya. Tenang, keep calm. Amin. Amin. Iya, saudara. Jangan buat saudara menjadi apa? Menjadi ilfil. Iya kan? Jangan saudara. Buat saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera. Amin. Amin. Semangat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang datang ke dunia ini. Engkau menjadi manusia dan Engkau menanggung segala beban kami. Dan kini kami sangat bersyukur karena Engkau mengaruniakan kasih karuniamu yang besar. Melalui pengorbananmu di atas kayu salib, jiwa kami diselamatkan. Dan melalui pengorbananmu di atas kayu salib, Engkau memeteraikan kami dengan Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami untuk senantiasa kami siap untuk menjalani kehidupan kami. Dan kami percaya pada janjimu, Engkau sanggup dan berkuasa melaksanakan apa yang Kau janjikan. Bahwa Engkau memelihara hidup kami. Dan Engkau dengan sempurna di dalam kasih-Mu Tuhan akan tetap memegang hidup kami. Dan memakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sangat luar biasa di hari yang indah ini Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan telah menjadikan kami menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya.